Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emriki Hidayat, biasa dipanggil Riki. Kali ini akan mempresentasikan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan dosen Bapak Faisal M.Com. Mohon bimbingan dan arahannya. Saya sudah masuk ke dalam sistem e-learning, di mana dalam sistem e-learning ini kita mendapatkan 3 soal untuk tugas 1 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Eh, Dalam mengerjakan 3 soal ini, kita memerlukan beberapa hal, yaitu adalah satu, kita membutuhkan kode editor. Saya menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya kita memerlukan package TypeScript. Selanjutnya kita membutuhkan library Node.js. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk soalnya saya akan copy dulu. Oke, saya sudah masuk ke dalam VS Code, di mana dalam VS Code ini saya sudah memiliki folder yang bernama tugas 1 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Selanjutnya, saya juga sudah memiliki Node dengan versi 22. Selanjutnya saya juga sudah memiliki TSC dengan versi 5.9. Oke, langsung saja kita buat untuk soalnya. Saya akan taruh di sini agar lebih mudah untuk membacanya. Oke, soal nomor 1 kita akan membuat pola segitiga. Dari NIM, ambil digit terakhir dari NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM-nya adalah dengan digit terakhirnya adalah 3, maka tinggi segitiganya adalah 3. Dan jika tinggi segitiganya adalah 3, maka baris terakhirnya akan menampilkan angka 3. Begitupun jika tinggi segitiganya adalah 5, maka baris terakhir akan menampilkan angka 5. Oke, kita untuk mengerjakan soal nomor 1, kita akan memerlukan sebuah file. Saya memberi nama tugas 1 nomor 1 TS. Oke, untuk pengkodingannya saya akan percepat saja, lalu untuk penjelasannya akan di akhir setelah saya melakukan coding tugas 1 nomor 1 ini. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya untuk tugas 1 nomor 1 ini, di mana dalam tugas 1 nomor 1 ini kita memerlukan kita harus membuat pola segitiga berdasarkan NIM. Jika digit terakhirnya adalah 3, maka segitiganya itu adalah tinggi segitiganya itu adalah 3. Dan jika tinggi segitiganya adalah 3, maka barisnya akan adalah 3. Oke, di sini saya sudah membuat filenya, di mana saya akan menjelaskannya. Di sini saya menggunakan library Node-REDLine, yaitu untuk membaca input dari user. Jadi dalam codingan ini saya membuat inputan dari user itu adalah manual, di mana langsung dalam terminal. Tidak saya inputkan dalam codingan ini. Selanjutnya saya membuat parameter dengan nama tinggi. Di sini itu untuk menentukan tinggi dari segitiga yang akan kita bikin dengan menentukan dari name user tersebut. Selanjutnya dalam line 7 ini saya membuat fungsi atau function, yaitu untuk membuat cetak segitiga angka, di mana jika tingginya itu lebih kecil atau sama dengan 0, maka tinggi segitiga harus lebih daripada 0. Ini sesuai dengan NIM. Jadi NIM user itu tidak boleh kosong atau 0 ya. Selanjutnya di sini saya membuat looping, di mana untuk looping tersebut untuk mengontrol baris dari 1 sampai dengan tinggi. Jadi for let saya i lebih sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan tinggi, lalu i-nya akan bertambah terus sesuai dengan tinggi yang akan ditentukan berdasarkan ini tersebut. Selanjutnya saya membuat variabel bertipe data let dengan nama variabelnya baris,
Nah, di sini tuh saya juga membuat looping untuk mencetak angka. Jadi, eee, kalau ini kan untuk mengontrolnya, kalau ini untuk, mencetaknya. Selanjutnya saya juga untuk menambahkan spasi untuk angka terakhir di baris tersebut. Selanjutnya saya membuat interface readline-nya. Di sini juga saya membuat fungsi mainnya sebagai fungsi utama, di mana dia akan menerima requirement atau requestation dari user-nya, dia akan menerima input NIM dari user-nya. Selanjutnya jika NIM-nya itu adalah 0, maka input NIM tidak valid. Selanjutnya kita akan mengambil digit terakhir dari NIM. Nah, menggunakan ini digit terakhir, NIM, kita ambil yang terakhirnya, digit terakhir kita ambil. Selanjutnya kita membuat variabel dengan nama tinggi segitiga untuk menentukan digit terakhir dari NIM user, untuk menentukan tinggi segitiga itu. Nah, selanjutnya kita akan mencetak polanya, pola segitiganya, selanjutnya akan menutup interface atau input dari usernya, selanjutnya kita akan menjalankan fungsi utama. Oke, kita akan mencoba apa namanya? Kita mencoba codingan ini. Langsung saja. Clear. Oke, saya sudah masuk ke dalam direktori saya. Selanjutnya saya akan jalankan sesuai dengan nama filenya tugas 1 nomor 1 TS. Nah, di sini sesuai ya. Jadi digit terakhir NIM saya adalah 22. NIM saya adalah 2, tinggi segitiga yang dihasilkan itu berarti 2. Dan pola segitiganya adalah 2. Di sini sesuai dengan soal, jika tingginya adalah 5, maka baris terakhirnya adalah 5. Karena saya akan tingginya 2, maka baris terakhirnya adalah 2. Selanjutnya, kalau NIM saya berakhir dengan angka 5, seharusnya angka terakhirnya sesuai dengan soal yaitu 5. 044713955. Oke. Nah, sesuai di sini adalah angka 5. Lalu apa yang terjadi jika NIM-nya adalah kosong? Bentar. Nah, NIM Anda 0, digit terakhir adalah 0, tinggi segitiga yang dihasilkan 0. Nah, karena NIM-nya 0, tidak ada. Lalu apa yang terjadi jika NIM-nya itu adalah 4? Nah, ini karena digit terakhirnya adalah 4, maka tinggi segitiga yang dihasilkan adalah 4. Dan angka terakhir akan sesuai dengan tinggi yang dihasilkan, yaitu 4. Oke, berarti codingan untuk nomor 1 sudah selesai, dan untuk soal nomor 1 sudah berhasil kita jawab. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam soal nomor 2. Oke. Dan untuk soal nomor 1 ini sudah saya berikan keterangan melalui komen. Jadi, jika ada salah mohon bisa dikoreksi. Selanjutnya, di sini tugas 1 nomor 2 TS. Nah, dalam tugas 1 nomor 2 ini kita harus membuat sebuah deret aritmatik dengan NIM, di mana NIM itu berguna untuk mengambil 2 digit terakhir dari NIM. Jadikan angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang, jadikan step atau loncatannya. Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatik tersebut. Contoh NIM-nya itu adalah sekian, maka digit terakhirnya adalah 13. Karena kan disuruh ngambilnya 2 digit ya.
Berarti digit terakhirnya adalah 13, lalu berarti startnya itu adalah ada 13. Nah, ini startnya itu adalah 13. Selanjutnya, digit ketiga dari belakang itu adalah 0, karena digit ketiga dari belakang adalah 0, maka kita anggap aja 1, karena nggak mungkin kita loncat atau step atau sebagai bantalan itu sebagai 0. Jadi 13 tambah 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 1 sama dengan 14 eh, sampai dengan angka terakhir yaitu 22. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan saja untuk soal nomor 2 ini. Ntar, oke, aku close dulu terminalnya. Seperti biasa, aku akan mengcoding dulu, lalu setelah itu akan aku jelaskan alurnya. Oke, di sini aku udah berhasil untuk membuat codingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur atau flow dari codingan ini, di mana hampir sama dengan tugas 1 nomor 1, di mana nomor 2 ini kita mengimpor library bernama NoteReadLine untuk membaca input dari user. Selanjutnya, karena di sini tugasnya adalah membuat red arithmetic, di mana red arithmetic itu diambil dari 2 digit terakhir dari NIM, di mana jika angkanya 13, maka ya awalnya 13 sampai dengan bantalannya itu adalah 3 digit terakhir, yaitu adalah kalau sini 0 maka dianggap aja 1, sehingga 13 tambah 1 sampai dengan 22. Selanjutnya di sini saya akan membuat codingannya, di mana codingannya itu adalah parameter startnya itu adalah angka awal, deret 2 digit terakhir dari NIM. Selanjutnya parameter beda itu adalah kita untuk melihat deret atau loncatannya itu dari belakang yang disesuaikannya. Selanjutnya saya memiliki function untuk cetak deret aritmatiknya, di mana saya memiliki variabel jumlah angka yaitu 10, sesuai permintaan soal adalah 10, cetak 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita akan mencetak 10 angka. Lanjutnya, selanjutnya saya memiliki array, yaitu deret. Selanjutnya saya memiliki current number star, itu berasal dari input user. Nah, selanjutnya saya memiliki sistem for, di mana di sini untuk menghitung dan menyimpan 10 angka pertama. Selanjutnya di sini angka berikutnya adalah angka saat ini plus. Jadi selanjutnya akan bertambah terus sampai dengan 10 angka yang akan dihasilkan. Selanjutnya saya memiliki fungsi utama, yaitu fungsi main, di mana fungsi main ini akan menerima input dari user. Selanjutnya dia akan memeriksa inputan NIM dari user. Jika inputan NIM-nya adalah lengthnya kurang dari 3, maka tidak valid, karena sesuai dari soal kita akan membaca 3 dari belakang. Jadi kalau minimalnya 2, kalau angka NIM-nya 2 berarti kita tidak sesuai dengan soal gitu. Selanjutnya di sini kita ambil 2 digit terakhir sebagai angka awal start. Angka awal sesuai ini 13, kita udah 13 berarti sesuai, itu contohnya. Selanjutnya, ambil digit ketiga dari belakang sebagai beda step. Nah, kalau ini kan digit ketiganya 0 ya, lagi-lagi digit ketiganya adalah 0, digit ketiganya adalah 0, lalu di sini jika digit ketiga dari belakang adalah 0, maka kita kasih 1. Jadi kalau 0 kita kasih 1, sedangkan kalau nggak 0 ya sesuai dengan angka yang ada aja. Selanjutnya kita akan cetak deret, lalu menutup interface atau menutup input dari user, lalu menjalankan fungsi utama yang udah kita bangun
Selanjutnya kita akan mencoba apakah sudah sesuai dengan soal. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan tugas 2 nomor 2 TS. Nah, di sini saya suruh menginputkan NIM. Jika aku menginputkan NIM-nya 2, input NIM tidak valid atau terlalu pendek, minimal 3 digit. Lalu aku inputkan NIM aku pribadi 044713922. Nah, di sini NIM-nya itu adalah saya ini, lalu parameter parameter deretnya itu angka awalnya adalah 22, dua-duanya itu adalah dari angka belakang. Selanjutnya beda di ketiga dari belakang adalah sesuaikan ada 9. Nah, ini kan hitungnya 3 nih, berarti 9. 9 itu adalah angka yang sebagai loncatannya. Selanjutnya, 22 tambah 9 sama dengan 31. Sampai dengan 94 tambah 9 sama dengan 103. Dia akan membuat deret aritmatik 10 digit, 10 angka dengan angka awal 22 sesuai dengan NIM, lalu dengan loncatan angka 9 sesuai dengan 3 digit dari belakang. Oke, selanjutnya saya akan mencoba sekali lagi. Uh, 044713905. Oke. Nah, di sini karena digit terakhirnya adalah 5 dan ininya 9, maka loncatannya juga sama. 5 tambah 9 sama dengan 14 sampai dengan 77 kali 9 sama dengan 86. Angka 9 diperoleh dari 3 digit dari belakang, sedangkan angka 5 diperoleh dari angka NIM, di mana 05 adalah dianggap seperti 05, dianggap seperti angka 5. Jadi untuk tugas 1 nomor 2 ini saya anggap sudah selesai. Selanjutnya, saya akan mengerjakan saya tutup terminalnya dulu, mengerjakan nomor 3, di mana nomor 3 ini adalah kita harus membuat bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir dari NIM, dan tambahkan 10. Jadi batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk, jadi contoh NIM-nya adalah segini, lalu 2 digit terakhirnya adalah 13, ditambah 10, sehingga menjadi 23 sebagai batas akhir. Nah, kita TypeScript ini akan menampilkan nilai bilangan prima dengan batas ketentuan 23. 23 itu dari mana? Angka terakhir NIM itu kan 13, ditambah 10 sama dengan 23 batas akhirnya. Itu. Jadi 2 digit terakhir bilangan dari NIM lalu ditambahkan angka 10. Oke, kita akan membuat codingannya. Pertama kita akan membuat soalnya dulu. 1 nomor 3 TS. Lalu saya akan membuat codingannya dulu. Seperti biasa, kalau sudah jadi saya akan menjelaskan flow atau alurnya. Oke, sudah selesai untuk tugas 1 nomor 3 ini, codingannya. Saya akan menjelaskan flow atau alurnya, di mana hampir sama saya mengimport readline untuk input dari NIM-nya, dan untuk memeriksa apakah sebuah bilangan itu ada bilangan prima, saya memiliki parameter yang bernama num yang berguna untuk bilangan yang akan diperiksa. Selanjutnya saya memiliki returns true jika num adalah bilangan prima, false jika tidak. Jadi returns itu berguna untuk mengecek apakah bilangan itu prima atau tidak dengan true atau false. Dan di sini saya memiliki function yang bernama isFrame dengan boolean. Selanjutnya bilangan kurang dari atau dengan 1 bukanlah prima. Jadi jika di sini akan mengecek bilangannya prima atau bukan.
Selanjutnya, dia juga akan memeriksa hingga akar kuadrat dari num, dari parameter number-nya. Selanjutnya, jika bilangannya itu adalah bilangan bukan prima, dia akan mereturn false. Selanjutnya, jika bilangannya itu prima, dia akan mereturn true. Gitu. Selanjutnya saya juga memiliki fungsi parameter, yaitu batas akhir. Batas akhir itu sesuai dengan input NIM user. Batas akhir pencarian 2 digit terakhir NIM tambah 10. Selanjutnya saya akan mencari menggunakan function cari dan cetak angka prima. Di mana cetak angka prima ini saya memiliki variabel array, di mana saya akan melakukan looping batas akhir sampai dengan batas akhir yang ditentukan. Dan saya memiliki fungsi utama, yaitu adalah fungsi main. Selanjutnya di sini akan memberikan input kepada user, yaitu inputan kepada NIM. Jika NIM-nya tidak terlalu pendek, minimal 2 digit, maka kurang dari 2 digit adalah error. Kenapa harus 2 digit? Karena sesuai dengan soal, mengambil 2 digit terakhir dari NIM dan tambahkan 10. Oke. Selanjutnya saya akan mengambil 2 digit terakhir dari NIM dengan variabel ini. Selanjutnya saya menentukan batas akhir dengan 2 digit terakhir dari NIM ditambah 10. Lalu saya akan mencari dan mencetak bilangan prima dan menutup interface tersebut atau menutup input dari user. Selanjutnya saya akan menjalankan fungsi utama sehingga menghasilkan bilangan prima. Oke, saya akan mencobanya. Apakah berhasil menghasilkan bilangan prima? Tugas 1 nomor 3. Oke, saya sudah menginputkan NIM 044713922. Nah, karena NIM saya ujungnya adalah 22, 22 tambah 10 sama dengan 32. Lalu, karena bilangan prima itu tidak ada 32, maka sampai dengan 31, sampai dengan batas yang tercapai. Gitu. Lalu jika bilangannya itu 044713912. Nah, jika akhirnya 12, maka tambah 10, maka hasilnya 22, yaitu sama, tidak ada bilangan prima di 22, maka jadinya 19, 2 sampai dengan 19. Jadi kita berhasil menampilkan bilangan prima dan batas akhirnya ditentukan oleh NIM dan ditambah 10. Contoh di sini adalah 12 tambah 10 sama dengan 22, karena 22 nggak ada jadi 19. Lalu apakah bilangan 7? Coba saya akan mencoba bilangan 7. 0447139. Sorry, saya akan mencoba angka 11. Nah, di mana NIM akhir ujung saya adalah 1 tambah 10 sama dengan 11, maka bilangan prima yang akan terjadi adalah 11. Oke, berarti sudah sesuai dengan soal, bilangan primanya sudah muncul dan sudah sesuai batasannya. Jadi untuk tugas nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah berhasil kita kerjakan. Cukup sekian dari saya, mohon bimbingan dan arahannya. Saya akui masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.